guys, permainan aku Sekarang kita berada di depan Masjid Nabawi. Ya, ini depannya Masjid Nabawi. Jadi bisa dilihat di situ ada kubah hijau. Ya, kubah hijau. Kubah hijau ini di bawahnya pas itu rumahnya Rasulullah atau sekarang jadi makomnya atau kuburannya Rasulullah. Nah, di dalam rumah itu ada 3 kuburan. Pertama siapa? Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Nah, cara penguburannya itu seperti tangga. Bukan sejajar semua. Oh, gitu ya. Yang pertama itu Rasulullah paling tinggi. Kemudian di bawahnya kepalanya Abu Bakar itu sejajar sama bahunya Rasulullah. Oh, Jadi seperti tangga. Ini Rasulullah, kemudian di bawahnya Abu Bakar. Nah, kemudian yang ketiga kuburannya Umar itu sejajar dengan bahunya bahunya Abu Bakar. Jadi seperti tangga. paling bawah siapa? Paling bawah Umar bin Khattab. Nah, jadi dahulu ceritanya ketika Rasul dikuburkan dalam rumah situ, kemudian yang kedua Abu Bakar minta izin kepada Aisyah, bolehkah saya dikuburkan bersama Rasulullah? Kemudian Aisyah mengizinkan, karena rumah Rasulullah itu kecil. Nah, kemudian ketika Umar sudah mendekati ajalnya, beliau juga izin kepada Aisyah, bolehkah saya dikuburkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar? Kemudian Aisyah sebenarnya agak berat karena dia juga ingin dikuburkan bersama suami dan bapaknya. Tapi dengan Aisyah menghormati Umar bin Khattab, akhirnya diperbolehkan. Jadi begitu ceritanya awalnya. Karena kamar Rasul itu cuma kecil, jadi nggak muat kalau buat 4 orang. Jadi cuma ada 3 orang. Kemudian bisa dilihat yang kubah silver ini, itu di bawahnya mimbar Rasulullah. Yang kubah silver ini di bawahnya mimbar Rasulullah. Bawahnya pas itu mimbar Rasulullah. Kemudian, nah, Raudhah itu terletak dari kuburannya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah. Rumahnya Rasulullah yang hijau, kemudian mimbarnya Rasulullah yang silver. Nah, yang tengah-tengahnya ini yang dinamakan Raudhah. Itu antara mimbar dan rumahnya Rasulullah itu dinamakan Raudhah. Kemudian bisa dilihat pintu kecil di depan itu. Nah, itu tempat di mana para mayit itu keluar. Nah, jadi ini bisa dilihat ada kayak bangunan tambahan di depan ini, temboknya warna putih ini. Nah, disitulah tempat mayat ditaruh. Mayat taruh di depan situ sebelum disolatkan. Jadi ketika selesai sholat, imamnya maju ke depan ke dalam bangunan ini. Mayatnya diletakkan di situ semua. Kemudian setelah selesai sholatkan, langsung keluar dari pintu itu menuju kuburan baki. Kemudian nanti mungkin bagian laki-laki ya. Ini kalau perempuan nggak bisa. Bagian laki-laki kalau ingin berkunjung ke makam Rasulullah bisa masuknya dari sini. Itu tanpa tasrih atau tanpa surat izin. Bisa langsung masuk dari sebelah sini. Tapi khusus laki-laki. Ya, khusus laki-laki. Ini masuk dari sini, itu ada orang masuk ke dalam. Nanti di sini ada lorong, Bapak bisa lewat situ. Tapi hanya lewat. Tidak bisa berhenti lama-lama kan di dalam situ. Cuman jalan ya. Suruh haji. Nah, suruh jalan. Nah, lebih seperti itu. Kemudian ini bisa dilihat tiang 2 ini, ya, itu tiang pertama masjid nih, 2 ini. Dan itu yang tiang hijau itu tanda itu pintu masuk kalau mau ke kuburan Rasulullah. Yang pintu yang hijau. Yang kecil itu bawahnya itu pintu masuk ke kuburan Rasulullah bawahnya itu. Kemudian bisa dilihat di sekitar sini itu bangunan hotelnya hampir rata-rata sama semua, malah bisa dibilang sama semua.
karena peraturan di Tingginya sini di sama ya. Madinah, khususnya di Madinah ini Tidak boleh melebihi. ada bangunan Gitu. hotel yang lebih meninggi Menara. dari menara masjid. Tidak boleh ada bangunan hotel yang lebih tinggi dari menara masjid. Kenapa? Agar supaya ketika azan Terdengar itu semua. terdengar. Tidak Nggak ada yang tertutup terhambat, oleh ya? bangunan. Jadi seperti itu. Itu harusnya keempatnya Aisyah. Iya. Kalaupun 4 itu harusnya Aisyah. Oh jadi cuma Tapi bisa dalam jalan doang ya. Aisyah Tuh, Bi, ke sono Bi, laki-laki karena boleh. nggak muat, kamarnya itu cuma kecil, ukurannya kecil, dan kalau 4 orang itu nggak muat. Ya.